Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Widianto, dosen Stikes Mambaul Ulum Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah promosi kesehatan. Promosi kesehatan memiliki capaian pembelajaran. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Lalu menguasai konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan. Yang CPL selanjutnya adalah mampu menyusun laporan tentang hasil proses kerja yang akurat dan sahih, mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak yang membutuhkan. CPL selanjutnya adalah bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Selanjutnya CPL yang ke-8, mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Lalu CPL selanjutnya adalah mampu melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kesakitan. Sedangkan deskripsi untuk mata kuliah promosi kesehatan adalah menguraikan tentang konsep, prinsip-prinsip promosi kesehatan pada pasien, individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat di tatanan klinik dan komunikasi. Penekanan pada pemahaman dan penerapan melalui kegiatan belajar, kuliah, tugas baca, dan praktikum. Untuk materi pembelajaran atau pokok bahasan terdiri dari yang pertama, konsep dasar promosi kesehatan, lalu 5 strategi pendekatan promosi kesehatan, diikuti perencanaan promosi kesehatan, monitoring dan evaluasi promosi kesehatan. Konsep perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, ke-6 prinsip-prinsip promosi kesehatan, ke-7 strategi pembelajaran dalam promosi kesehatan, ke-8 perencanaan promosi kesehatan dalam keperawatan, dan ke-9 langkah-langkah dalam promosi kesehatan dan keperawatan. Pustaka kami ambil, baik pustaka utama atau pendukung, adalah bahan pustaka atau kajian yang telah dipublikasikan baik di jurnal internasional ataupun nasional dengan didukung oleh buku-buku referensi yang kekinian dan tentu saja yang update ilmunya. Untuk media pembelajaran, pembelajaran di promosi kesehatan ini meliputi daring, luring, dan tentu saja tatap muka dengan berbagai macam media. Ada Google Meet, ada Zoom, lalu Google Classroom, WA Group, dan tentu saja pembelajaran tatap muka. Terima kasih, demikian pemaparan untuk mata kuliah promosi kesehatan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semua? Sehat. Oke, kita salam sehat dulu bareng-bareng. Salam sehat. Salam sehat. Oke, sekali lagi. Salam sehat. Bisa tidur tadi malam? Bisa. Ya, baik. Hari ini kita akan pelaksanaan untuk perkuliahan dengan mata kuliah promosi kesehatan bersama saya, Aris Widianto. Untuk pelaksanaan kuliah nanti 50 menit. Ya, hari ini kita pertemuan untuk mengenal lebih dekat tentang promosi kesehatan, apa itu promosi kesehatan, apa itu ruang lingkup promosi kesehatan, upaya yang ada dalam promosi kesehatan, serta tujuan dari promosi kesehatan. Ya, saya mulai. Yang pertama dengan pengertian. Jadi promosi kesehatan diartikan sebagai proses, adanya suatu proses yang mengupayakan individu, ada masyarakat, lalu untuk meningkatkan kemampuan dalam mengendalikan faktor kesehatan, ya. Jadi ada proses yang meliputi upaya dalam pengendalian faktor kesehatan sehingga nanti dapat meningkatkan derajat kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Tujuannya yang pertama adalah untuk mengurangi perilaku negatif. Jadi promosi kesehatan ini ditujuankan atau memiliki tujuan mengurangi perilaku negatif pada masyarakat. Apa saja perilaku negatif pada masyarakat itu sendiri? Misalnya kebiasaan dalam merokok. Jadi dengan adanya upaya promosi kesehatan ini, dampak negatif dari masyarakat sendiri itu akan berkurang. Satu contoh tadi yaitu upaya merokok. Baik. Lalu yang kedua, mencegah menurunnya perilaku positif. Ini jadi kalau tadi mengurangi dari perilaku negatif, lalu tujuan yang kedua adalah untuk mengurangi, ya, atau mencegah dari menurunnya perilaku positif. Jadi kita berharap agar dengan upaya promosi kesehatan ini masyarakat mampu untuk lebih bersikap positif. Contohnya apa saja? Contohnya di sini masyarakat akan tetap mempertahankan misalnya pola makan yang sehat, ya.
Ada lauk pauk, ada buah-buahan, ada sayur, dan segala macam. Jadi yang berhubungan dengan kesehatan, upaya-upaya kesehatan ini nanti dapat dilaksanakan dengan maksimal oleh masyarakat. Lalu tujuan yang keempat ini mencegah penyakit atau mencegah perilaku negatif di kesehatan ini, salah satunya yang berhubungan dengan misalnya perilaku seks bebas. Nah, ini tujuan dari promosi kesehatan. Jadi Anda semua selaku nanti calon promotor kesehatan, bagaimana mampu mengupayakan untuk mencegah perilaku seks bebas. Selanjutnya, untuk meningkatkan perilaku positif tadi, misalnya selain makan, kita dapat menggalakkan program olahraga secara rutin, ya. Jadi olahraga yang dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat. Kita masuk ke ruang lingkup. Nah, ruang lingkup dalam promosi kesehatan ini ada dibagi, ya. Di sini ada beberapa bagian. Ini saya ambil dari Bloom. Yang pertama adalah ruang lingkupnya meliputi dari ada keturunan atau genetis, lalu ada dari lingkungan, ada perilaku dan pelayanan kesehatan. Jadi ruang lingkup ini saling keterkaitan antara lingkungan dengan genetis, dengan pelayanan kesehatan dan perilaku itu sendiri, sehingga nanti akan meningkatkan status kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Ini aspeknya. Aspek dalam promosi kesehatan ini kita ambil berdasarkan pelayanan kesehatan. Yang pertama, aspek promotif, ya. Untuk kalian ketahui, aspek promotif ini digalakkan pada orang yang sehat, ya. Jadi promotif, jadi upaya-upaya promotif ini digalakkan untuk individu atau masyarakat yang sehat. Lalu upaya yang kedua ada preventif. Di sini selain dari masyarakat sehat juga ada kelompok masyarakat berisiko tinggi. Misalnya ada kelompok masyarakat yang berisiko tinggi tentang PHBS, ya, perilaku pola hidup bersih sehat yang kurang baik. Ini termasuk kelompok berisiko tinggi. Berisiko tinggi terhadap apa? Munculnya penyakit-penyakit, ya. Lalu berikutnya adalah kuratif. Kalau kuratif ini sudah masuk kepada masyarakat atau individu yang sudah sakit, ya. Nah, di sini di upaya kuratif ini kita perlu adanya langkah-langkah agar individu yang sakit ini dapat kembali menjadi sehat, ya. Lalu untuk yang rehabilitatif ini adalah recovery atau pemulihan pasca pasien itu sendiri sakit, ya. Jadi setelah tadi upaya kuratif dilaksanakan, maka perlu pasien ini kita lakukan upaya rehabilitatif. Nah, rehabilitatif ini meliputi langkah-langkah yang kita lakukan dari pasien sakit menuju pasien sembuh, ya, atau recovery. Apakah ada yang ditanyakan dulu untuk promosi kesehatan? Silahkan, bisa dengan mengangkat tangan. Ya, silahkan menyebutkan nama, lalu menyebutkan pertanyaannya. Ya. Nama saya Aron Afraksiat. Baik. Saya ingin bertanya tentang aspek preventif. Baik. Itu maksudnya apa ya, Pak? Aspek preventif pada promosi kesehatan. Baik, aspek preventif di sini yang dimaksudkan adalah di mana kelompok individu atau masyarakat yang sehat dan memiliki resiko tinggi terhadap suatu penyakit, kita lakukan upaya atau langkah. Misalnya Mas Aron dan teman-teman, ya. Misalnya Mas Aron dan teman-teman di satu masyarakat di daerah yang sedang ada pembangunan proyek jalan tol misalnya. Di situ kan masyarakatnya berisiko untuk terkena penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan misalnya. Nah, Mas Aron dan teman-teman ini melakukan promosi kesehatan, melakukan pendidikan kesehatan, melakukan penyuluhan dengan cara apa? Oh, berbagi masker. Lalu maskernya diganti per 4 jam. Lalu dilaksanakan juga dengan apa lagi? Misalnya menganjurkan pasien ini untuk menutup rapat rumah dengan pencahayaan yang bagus, seperti itu misalnya. Apakah menjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih, yang lain sama-sama. Yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan. Mungkin ada pertanyaan, Mas Riki? Silakan. Ya. 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 Kuratif. Baik. Aspek kuratif dalam promosi kesehatan kita ambil dari aspek pelayanan kesehatan. Kuratif ini adalah pada orang yang sakit. Misalnya Mas Riki di satu masyarakat, ya, ada keluarga yang terkena hipertensi.
lalu dari hipertensi keluarga, salah satu anggota keluarga ini terkena stroke misalnya ya Mas Riki, lalu Mas Riki melakukan edukasi, melakukan pendidikan kesehatan. Selain itu masyarakat ini tadi atau bapak ini tadi kan sudah diberi obat oleh dokter. Nah, tugas panjenengan memberikan edukasi, lalu melakukan tensi setiap hari, memonitor obatnya apakah sudah minum atau belum, lalu memastikan makanan yang dikonsumsi ini apakah aman untuk pasien dengan hipertensi atau tidak. Apakah menjawab? Baik, ada lagi? Sama-sama, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan kembali flashback ya untuk promosi kesehatan. Di sini ada berapa saja aspek promosi kesehatan untuk pelayanan kesehatan? Ada berapa? 4. Oke, yang pertama promotif. Yang kedua preventif. Ketiga Kuratif. keempat rehabilitatif. Jadi ada 4 aspek. Mbak Sela bisa dicontohkan aspek kuratif pada masyarakat. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari yang kuratif. Baik. Mungkin kuratif itu kan setelah mengalami sakit. Baik. Kita memberikan pelayanan, kalau tidak seperti memberikan penyuluhan tentang apa yang bisa dan yang tidak bisa Konsumsi dikonsumsi oleh pasien itu sendiri. Ya, betul. Jadi kuratif salah satunya adalah ketika pasien baru sembuh ini, misalnya pasien dengan riwayat penyakit radang pada lambung atau gastritis ya, kalian bisa melakukan edukasi atau promotif. Yang pertama tentu obat-obatannya ini kalian monitor apakah dikonsumsi dengan tepat, kontrol tepat waktu atau tidak. Terus makanannya jangan lupa, tidak boleh makan yang pedas, tidak boleh makan yang panas dicampur dengan dingin. Terus tidak boleh juga misalnya nih si pasien tidurnya kurang, kliennya istirahatnya kurang. Lalu tidak boleh juga beban stresnya berlebih, begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, demikian untuk pertemuan mengenai promosi kesehatan yang berhubungan dengan pengertian, dengan tujuan, aspek ruang lingkup, dan tadi ada berbagai macam ragam contoh yang sudah kita diskusikan bersama. Jika tidak ada, kita akhiri dulu dengan berdoa bersama. Disilakan. Cukup, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini semoga menjadi berkah, dan harapannya nanti untuk kalian semua tidak hanya didapat di bangku kuliah melalui teori, namun juga dilaksanakan ke masyarakat, bahwa tadi ada upaya-upaya, ada upaya promotif, upaya preventif, upaya kuratif, dan rehabilitatif. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dah, cukup.